Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah lanjutan dari video kemarin untuk pengganti beberapa mata kuliah kita yang pertemuan yang tidak bisa kita laksanakan secara langsung. Pada video ini akan dibahas mengenai peluang. Definisi peluang. Peluang adalah besarnya kemungkinan suatu kejadian. Biasanya dilambangkan dengan huruf P besar. Jika suatu kejadian dilambangkan dengan A, kejadiannya misalkan A, maka peluang terjadinya suatu kejadian A itu adalah PA, dibaca peluang kejadian A, yang kemudian dirumuskan sebagai peluang terjadinya suatu kejadian A sama dengan NA dibagi NS, di mana NA adalah munculnya kejadian A atau banyaknya kejadian A dan NS adalah munculnya seluruh ruang sampel yang mungkin terjadi pada seluruh kejadian. Nah, untuk contoh peluang yang pertama, peluang lahir anak laki-laki. Nah, kemungkinan bayi lahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Maka, peluang seorang ibu melahirkan bayi laki-laki adalah setengah dan kemungkinan seorang ibu melahirkan bayi perempuan juga setengah atau 0,5. Lalu contoh yang kedua, peluang munculnya gambar wajik pada kartu bridge. Nah, kartu bridge itu kan terdiri dari 52 lembar. Gambar wajiknya ada 13 yang terdiri dari as, kemudian 1, 2, 3, 4, sampai 10, kemudian J, K, H. Nah itu, sehingga peluang muncul gambar wajik pada kartu bridge adalah bisa dituliskan peluang muncul gambar wajik sama dengan N gambar wajik. Jadi seluruh jumlah gambar wajik itu ada 13 dibagi dengan N seluruh kartu bridge, yaitu ada 52. Sehingga peluang muncul gambar wajik ada 13/52. Nah, contoh peluang yang lainnya. Misal A adalah peristiwa seseorang pernah mengalami penyakit campak. Maka, misalnya berdasarkan survei kesehatan nasional bahwa probabilitas atau peluang seseorang mengalami campak dapat ditulis sebagai PA sama dengan 0,2. Misal ini hasil dari survei bahwa peluang seseorang pernah mengalami campak itu adalah 0,2. Nah, sehingga kita juga dapat sebutkan bahwa peluang seseorang tidak pernah mengalami campak adalah 1 dikurang PA atau 1 dikurang 0,2 sama dengan 0,8. Karena besarnya seluruh peluang itu berkisar antara 0 sampai 1. Jadi tidak mungkin kurang dari 0 atau lebih dari 1 nilai peluang. Jika suatu kejadian dilambangkan A, maka besarnya peluang terjadinya A berkisar antara 0 hingga 1. Nah, jika suatu kejadian itu pasti akan terjadi, maka peluangnya adalah 1. Dan sebaliknya, jika suatu kejadian itu tidak mungkin terjadi, maka peluangnya adalah 0. Selanjutnya ada definisi komplement. Komplement dari A mencakup semua hasil yang tidak termasuk dalam A. Komplement itu seperti yang tidak di A, kayak gitu. Dengan demikian, tidak mengalami campak adalah komplement dari mengalami campak, seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, komplement dari kejadian A itu dilambangkan A aksen. Karena A dan A aksen itu saling eksklusif dan tidak akan pernah terjadi secara bersamaan, A dan A aksen ini mencakup semua peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu eksperimen, maka probabilitas dari A dan A aksen atau A dan A komplement itu jumlahnya adalah 1. Jadi mengalami campak misalnya ditambah dengan tidak mengalami campak itu jumlahnya adalah 1. Karena setiap orang tidak mungkin terjadi kedua-duanya. A dan A komplementnya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Sehingga peluang tidak mengalami campak adalah dilambangkan PA aksen sama dengan 1 dikurang peluang mengalami campak.
yaitu 0,2 sama dengan 0,8. Kemudian ada juga yang disebut sebagai peluang peristiwa majemuk. Nah, di sini peristiwanya majemuk. Peristiwa majemuk itu berarti peristiwanya lebih dari satu, atau peristiwanya merupakan kombinasi atau gabungan dari dua atau lebih peristiwa. Jadi lebih dari satu karena dia majemuk. Nah, terdapat 3 jenis peristiwa yang dikatakan peristiwa majemuk. Misalnya A dan B, peristiwanya ada 2. Nah, kemungkinan yang pertama atau jenis peristiwa majemuk yang pertama disebut sebagai peristiwa A terjadi dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Dinotasikan seperti ini. Peluang A terjadi setelah B terjadi dengan syarat B terjadi. Kemudian jenis peristiwa majemuk yang kedua adalah keduanya sama-sama terjadi. Jadi peluang A dan peluang B itu sama-sama terjadi. Bisa dilambangkan PA dan B seperti ini. Dan peristiwa yang ketiga adalah salah satu peristiwanya terjadi. Salah satu aja, tidak mungkin keduanya. Jadi ada peluang A atau B yang terjadi. Nah, atau dilambangkan PA atau B. Nah, jadi mari kita bahas satu persatu. Peluang peristiwa majemuk. Yang pertama tadi adalah peluang bersyarat. Nah, peristiwa A terjadi dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Nah, dengan telah terlebih dahulu peristiwa B terjadi, maka akan terjadi perubahan atau pengurangan pada ruang sampel yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan peluang peristiwa A. Misalnya seperti ini, kita punya 2 peristiwa. Peristiwa A dan peristiwa B. Karena peristiwa B harus terjadi dengan syarat peristiwa B harus terjadi. Maka ini kalau dipisah, nah kita punya gambar yang ini. Nah, di sini kita tahu tengah-tengah ini adalah irisan. Jadi A irisan B. Maka peluang A tapi syaratnya B telah terjadi, berarti kan peluang yang di sini, yang di tengah ini. Nah, peluang A dengan syarat B telah terjadi itu adalah peluang dari A irisan B dibagi dengan peluang B. Nah, kita tahu definisi peluang. Di definisi peluang yang pertama, ya kan, ada peluang A. Ini definisi yang di slide pertama tadi ya. Sama dengan N dari A dibagi N dari S, NS. Nah, ini pun demikian. Kalau peluang dengan syarat B telah terjadi, berarti kita mau lihat peluang yang di sini. Sementara kita tahu seluruh dari lingkaran ini adalah B. Nah, maka lambang dari peluang A dengan syarat B terjadi dapat dituliskan seperti ini. Peluang A dengan syarat B telah terjadi sama dengan, maka ini peluang A irisan B dibagi seluruh dari lingkaran ini, yaitu peluang B. Di mana peluang B itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, ini adalah peluang bersyarat. PA dengan syarat B telah terjadi. Nah, berikut ini adalah contoh untuk peluang bersyarat. Sebuah perusahaan pembuat personal komputer melengkapi produk terbarunya dengan program-program siap pakai. Jika dihitung dari jumlah seluruh produk terbaru itu, 60% dilengkapi dengan word processor. Berarti 60% ini adalah peluang yang dilengkapi dengan program word processor. Kemudian 40% dilengkapi dengan program spreadsheet. Dan 30% itu dilengkapi dengan kedua program siap pakai tersebut. Nah, jadi
Yang 60% itu dilengkapi word processor saja, yang 40% dilengkapi dengan spreadsheet, dan 30% dilengkapi dengan kedua program siap pakai tersebut. Berarti word processor dan spreadsheet. Nah, misalkan seseorang membeli komputer buatan perusahaan tersebut dan didefinisikan sebagai A adalah komputer yang dilengkapi dengan word processor, dan B komputer yang dilengkapi dengan program spreadsheet. Maka peluang A bisa kita tuliskan 0,6, peluang B 0,4, peluang A irisan B 0,3, ini dari yang diketahui. Jika komputer yang dibeli oleh orang tersebut telah dilengkapi dengan program spreadsheet, telah dilengkapi dengan program spreadsheet, maka probabilitas komputer itu juga dilengkapi dengan program word processor adalah probabilitas bersyarat. Peluang A dengan syarat B telah terjadi. B-nya itu tadi dilengkapi oleh spreadsheet. Nah, ini kan tadi yang dibeli oleh orang tersebut telah dilengkapi dengan program spreadsheet. Nah, ini kan syaratnya telah dilengkapi. Nah, maka yang ditanya, probabilitas komputer itu juga dilengkapi dengan program word processor adalah probabilitas bersyarat PA bersyarat B. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan rumus yang sudah ada tadi di slide sebelumnya sebagai berikut. PA dengan syarat B terjadi itu sama dengan PA irisan B dibagi dengan PB. Peluang B. Nah, kita tahu dari soal PA irisan B 0,3 dan PB-nya 0,4. Sehingga ketika ini kita hitung hasilnya adalah 0,75. Dengan kata lain, dari seluruh komputer yang dilengkapi dengan program spreadsheet, 75%-nya juga dilengkapi pula dengan program word processor. Nah, hal ini dapat juga ditunjukkan pada diagram Venn di gambar berikut ini. Nih, A adalah peluang komputer dilengkapi dengan word processor. Tadi ada 0,6 ya. Sementara irisannya yang B adalah komputer yang dilengkapi dengan spreadsheet. Tadi 0,4. Nah, tapi kita tahu irisannya itu 0,3. Irisannya itu adalah dilengkapi dengan word processor dan juga dilengkapi dengan spreadsheet 0,3. Sehingga yang A tadinya kan 0,6, sementara yang sama-sama dilengkapi keduanya 0,3, jadi yang A aja itu 0,3 dan yang B aja itu 0,1. Itu ya, sehingga kalau ini dijumlahkan, yang B ini merupakan peluang yang B kalau dijumlahkan 0,4. Dan ini juga 0,6 berarti peluang A. Nah, ketika ini kita sisihkan, maka akan menjadi lingkaran yang seperti ini. Kita tahu ini adalah 0,3, kemudian sisanya yang ini 0,4. Tapi peluang B itu adalah seluruh lingkaran ini. Nah, seluruh lingkaran ini ada 0,4. Nah, maka peluang A dengan syarat B telah terjadi, itu sama dengan peluang A irisan B dibagi peluang B. Peluang A irisan B 0,3, sementara peluang B-nya adalah 0,4. 0,3 ditambah 0,1, 0,4. Sehingga ini kalau dihitung hasilnya adalah 0,75. 0,75 ini merupakan komputer yang dilengkapi dengan word processor dan dengan syarat telah dilengkapi juga dengan spreadsheet. Oke, kita masuk peluang peristiwa majemuk yang kedua, yaitu peristiwa mutually eksklusif. Nah, jika dua peristiwa tidak dapat terjadi secara bersamaan, berarti A atau B pilihannya. Kalau enggak A ya B, yaitu salah satu mengecualikan yang lain, maka kedua peristiwa tersebut dikatakan saling eksklusif atau mutually eksklusif. Seperti contoh yang tadi, seseorang tidak mungkin kedua-duanya berpenyakit campak dan tidak berpenyakit campak. Jadi kalau satu orang didata, apakah kamu pernah penyakit campak? Terus dia jawab iya. Tapi ditanya lagi nih,
apakah kamu pernah berpenyakit campak? Dijawab tidak. Nah, itu tidak akan mungkin. Maka itu akan ada salah satunya saja. Nah, peluang yang seperti ini itu terjadi merupakan peluang peristiwa majemuk, peristiwa mutuali eksklusif. Jadi tidak mungkin terjadi kedua-duanya. Nah, jika kedua peristiwa saling eksklusif atau mutuali eksklusif, itu kita bisa tuliskan peluang A atau B, ya, dilambangkan seperti ini, peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Gitu totalnya. Nah, tapi kebalikannya, jika kedua peristiwa tidak saling eksklusif, ya, tidak saling eksklusif, lambangnya masih sama, peluang A atau B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Nah, tapi ini ada irisannya. Nah, contohnya seperti apa? Kita akan lihat berikut ini. Peristiwa mutuali eksklusif atau saling meniadakan. Nah, berikut ini ada diagram Venn dari peristiwa mutuali eksklusif dan tidak mutuali eksklusif. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Yang gambar pertama ini adalah mutuali eksklusif saling meniadakan. Jadi, kalau tidak A, ya B. Gitu. Kalau bukan A, ya B. Nah, yang kedua ini tidak mutuali eksklusif. Dia memiliki irisan. Contohnya, misalnya dalam satu set kartu bridge akan diambil sebuah kartu. Kemudian lagi, misal ada 3 kejadian. Kejadian A didefinisikan terambil kartu as. Kartu as dari seluruh kartu bridge itu ada 4. Kartu as untuk hati, kartu as untuk apa itu yang hitam, wajib, sama yang keriting itu ya kan. Ada 4 kartu asnya. Berarti peluang A itu 4/52. Karena seluruh kartu bridge ada 52 lembar. Kemudian, misal kejadian B, terambil kartu hati. Nah, kartu hati ini jumlah seluruhnya ada 13. Dari A sampai IJK ya. Sampai IJK kalau nggak salah. Nah, kemudian kejadian C ini terambil kartu wajik. Ini juga ada 13 kartu wajik. Berarti peluang C 13/52. Peluang B juga 13/52. Nah, yang disebut kejadian tidak mutuali eksklusif itu adalah kejadian A dan kejadian B. Kenapa? Karena kita tahu kejadian A adalah terambil kartu as. Nah, kartu asnya ada 4/52. Kemudian kejadian B, B-nya terambil kartu hati. Nah, peluang terambil kartu hati ada 13/52. Nah, di dalam kartu hati ini kan juga ada kartu asnya. Nah, maka ada irisannya kan di sana. Irisannya itu ada 1. Dalam satu kartu hati itu ada 1 yang as. Sementara yang peluang A juga terambil kartu as, berarti ada hati di kartu as ini, maka ada irisannya. Sehingga irisan dari A irisan B itu sama dengan 1/52. Peluang dari irisan AB itu 1/52. Jadi peluang A atau B yang terjadi adalah peluang A ditambah peluang B dikurang peluang A irisan B. Ya udah kita tambahin aja. Peluang A 4/52 ditambah peluang B 13/52 dikurang peluang A irisan B 1/52. Nanti kalau dihitung hasilnya adalah 16/52. Nah, ini contoh dari kejadian yang tidak mutuali eksklusif. Nah, untuk kejadian yang mutuali eksklusif, contohnya adalah kejadian B dengan kejadian C. Kejadian B terambil kartu hati. Kejadian C terambil kartu wajib. Nah, dari 2 kejadian ini tidak ada irisannya. Sehingga kita bisa sebutkan kejadian B dan C itu saling mutuali eksklusif. Saling meniadakan. Oke, peluang peristiwa majemuk yang ketiga adalah peristiwa yang disebut sebagai peristiwa saling bebas atau independent event. Nah, misalkan 2 peristiwa A dan B dikatakan independen jika probabilitas terjadinya A
tidak dipengaruhi oleh terjadinya B dan sebaliknya. Peluang terjadinya B tidak dipengaruhi oleh terjadinya A. Nah, jika dua peristiwa A dan B dalam sebuah eksperimen saling independen, maka probabilitas dari terjadinya kedua peristiwa A dan B secara matematis dapat dinyatakan seperti ini. Nah, jadi kalau ada peristiwa yang kedua-duanya bisa terjadi bersamaan, peristiwa A dan B bisa terjadi bersamaan, itu kan berarti kita bisa tuliskan peluang A dan B terjadi. Atau lambangnya PA dan B. Ini sama dengan peluang A dikali dengan peluang B. Di sini PA irisan B adalah peristiwa A dan B yang terjadi secara bersamaan serta peristiwa A tidak mempengaruhi peristiwa B. Nah, kita lihat contohnya. Percobaan 2 kali melempar koin. Koin itu ada 2 kemungkinan. Apakah dia muncul angka atau dia muncul gambar. Koin ya. Nah, kedua peristiwa ini dikatakan independen karena hasil dari lemparan pertama tidak mempengaruhi hasil pada lemparan kedua. Jadi dilemparnya 2 kali secara bergantian. Nah, dengan menggunakan aturan 2 peristiwa yang independen tadi, misalnya A kejadian muncul gambar, maka peluang A itu sama dengan 0,5. Muncul gambarnya 0,5, muncul angkanya juga 0,5. Tapi yang kita definisikan adalah A itu adalah kejadian muncul gambar. Nah, pada pelemparan 2 koin atau pada pelemparan koin 2 kali, bukan 2 koin ya, tapi koinnya 1 tapi dilemparnya 2 kali, maka peluang munculnya gambar secara berturut-turut, berarti keduanya gambar. Kita lempar pertama muncul gambar, kita lempar kedua muncul gambar lagi. Nah, itu peluangnya berapa? Maka dapat dituliskan peluang muncul gambar dan muncul gambar. Atau peluang muncul gambar pada pelemparan pertama dan muncul gambar pada pelemparan kedua. Ini sama aja dengan kita menghitung peluang muncul gambar dikali dengan peluang muncul gambar karena 2 kali pelemparan. Jadi 0,5 dikali 0,5 sama dengan 0,25. Itu adalah peluang muncul gambar secara berturut-turut ketika koin dilempar sebanyak 2 kali. Nah, berikut ini ada latihan soal. Oke, kita akan mengerjakan soal yang nomor 1. Berapa banyak bilangan genap ratusan yang bisa dibentuk dari angka 1, 2, 5, 6, 9 jika setiap angka hanya dapat digunakan 1 kali. Nah, bilangan ratusan itu kan berarti ada 3 digit. Pertama-tama kita buat dulu kotak. Kemudian di sini ada 3 kolom karena untuk 3 digit. Bilangan genap ratusan. Contoh bilangan genap ratusan ada dari angka-angka ini ya. Adalah 1, 5, 2. Terus 5, 2, 6. Nah, ini kan bilangan genap contohnya. Nah, tapi kita tidak bisa kan mengelis seperti ini seberapa banyak dari bilangan ini yang bisa dibentuk menjadi bilangan genap. Maka kita menggunakan aturan kombinasi perkalian. Nah, bilangan genap itu syaratnya di satuan, nah kan ini untuk tempat ratusan, puluhan, dan satuan. Nah, bilangan genap itu satuannya harus genap. Dari sini yang genap ada 2, ada 6. Berarti ada 2 cara untuk meletakkan di digit satuan. Ada 2 cara. Kita tulis dulu, ada 2 cara. Nah, misalkan di sini kita taruh 2. Berarti kan masih ada caranya, ada 4 angka lagi. Ya, ada 4 untuk meletakkan angka-angka ini di puluhan. Karena tidak membedakan. Yang di puluhan ini boleh genap, boleh ganjil. Jadi ada 4 cara. Kalau kita taruh ini di sini 2. Kalau ditaruh di sini 6. 6 yang ini, maka ada 4 juga. Nah, sehingga kita bisa tuliskan di sini angka yang satuan itu yang bisa kita gunakan ada 2 cara, yaitu angka 2 atau angka 6.
Kemudian untuk yang puluhan, karena angkanya nggak boleh diulang ya, maka kalau di sini sudah kita taruh 6, maka di sini nggak boleh 6 lagi. Kalau di sini kita taruh 2, di sini nggak boleh kita taruh 2 lagi. Nah, maka dari 5 angka, tinggal 4 lah yang bisa ditaruh untuk puluhan. Gitu, maka di sini taruh 4. Nah, di sini udah 1, di sini udah diambil 1 lagi. Berarti dari 5 angka itu tinggallah 3 angka. Nah, tinggal 3 angka. Sehingga banyak cara untuk membentuk angka ratusan genap. Ini tinggal kita kalikan aja. 3 dikali 4 sama dengan 12, dikali 2 sama dengan 24. Jadi ada 24. Jadi ada 24 bilangan genap. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Seorang ketua dan seorang bendahara harus dipilih dari kelompok mahasiswa yang terdiri dari 50 mahasiswa. Jadi misalkan dalam satu kelas ada 50 mahasiswa. Kemudian kita mau memilih ketua dan bendahara. Berapa banyak pilihan yang mungkin untuk mengisi 2 jabatan tersebut? 2 jabatan, sama caranya. Kita buat kotak dulu, 2. Ini mungkin untuk bendahara, ini untuk ketua dari 50 orang. Nah, karena ketua dan bendahara tidak boleh diambil pada orang yang sama, maka di sini dari 50 orang kita bisa buat 50 ini memiliki kemungkinan yang sama untuk terambil sebagai ketua. Misalnya ini ketua, ini bendahara. Nah, dari 50 orang tadi udah diambil 1 nih misalnya. Berarti tinggal 49 orang lagi yang bisa kita pilih menjadi bendahara. Berarti di sini 49. Nah, berapa banyak cara yang bisa kita gunakan untuk memilih 1 orang ketua dan 1 orang bendahara dari 50 siswa? Itu sama dengan kita mengalihkan 49 dikali 5. Nah, nanti kalau dihitung ini hasilnya 2450 cara. Gitu. Mungkin bisa dipahami ya. Selanjutnya, soal nomor 3. Kita mempunyai tetangga baru. Tetangga tersebut mempunyai 2 orang anak. 2 orang anak. Nah, kita buat dulu lah. Ini 2 orang anak. Nah, ini anak 1, ini anak kedua atau sebaliknya. Jika salah seorang anaknya adalah laki-laki, nah misalnya kini kita buatlah laki-laki, berapa peluang bahwa anak lainnya adalah perempuan? Nah, ini harus perempuan. Nah, perempuan di sini peluangnya berapa? Itu di sini harus perempuan ya, atau boleh dibalik. Itu atau gini. Nah, yang jelas yang laki-laki ini udah diketahui. Ini udah diketahui. Jadi kita tinggal mau cari yang peluang yang di sini saja. Nah, kalau 2 anak, maka kemungkinan yang bisa yang mungkin 2 anak ya, bisa anak pertama laki-laki, anak kedua laki-laki. Bisa laki-laki perempuan, bisa juga perempuan laki-laki. Dan terakhir bisa juga perempuan-perempuan. Gitu. Nah, kan salah seorang anaknya sudah diketahui nih laki-laki. Berarti yang di sini itu harus perempuan. Perempuan. Yang berarti ruang sampelnya itu adalah ini ya. Ada 3 ruang sampelnya atau NS-nya sama dengan 3 karena yang mengandung perempuan. Kalau ini kan tidak mengandung perempuan jadi tidak mungkin karena mau ditanya peluang bahwa anak lainnya adalah perempuan.
Berarti ruang sampel yang ada perempuannya itu 3. Ini ruang sampelnya. Kemudian misalkan peristiwa A, ya saya lambangkan jumlah dari peristiwa A itu kan anak lainnya perempuan berapa gitu ya. Sementara yang kita tahu udah ada laki-laki, berarti kan kalau nggak ini anak pertama laki-laki, anak keduanya yang laki-laki. Berarti peristiwa A-nya, anak yang lainnya itu adalah perempuan, itu ada 2. Sehingga kalau dari sini kalau ditanya peluang dari A itu menurut definisi peluang adalah NA per NS atau 2/3. Nah ini jadi peluang bahwa anak lainnya adalah perempuan adalah 2/3. Kalau salah satu anaknya sudah diketahui nih, yang satunya laki-laki. Oke, kita lanjutkan. Yang ini, sebuah dadu dilempar ke atas sebanyak 2 kali. 2 kali ya. Tentukan peluang peristiwa dari A, mata dadu 5 muncul 1 kali. B, mata dadu genap muncul 2 kali. Oke, kita selesaikan dulu yang poin A. Kan ada dadu 1, ada dadu 2. Dadu 1 ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dadu 2 juga iya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampel pada dadu 1 ada 6. Ruang sampel pada dadu 2 juga 6. Lalu yang ditanya, mata dadu 5 muncul 1 kali. Nah, di pelemparan pertama, peluang muncul 5 jadinya bisa kita tuliskan peluang muncul 5 ini sama dengan 1/6. Banyaknya dadu yang muncul 5 dibagi banyaknya ruang sampel, yaitu 6. Nah, sekarang tadi kan kita juga mengenal komplement. Berarti kalau ada peluang muncul 5, maka ada peluang yang tidak muncul 5. Atau kita sebutkan 5 aksen. Berarti tidak muncul 5. Berarti yang tidak muncul 5 di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, peluangnya ada 5/6. Nah, begitu juga untuk dadu kedua. Ini konsepnya sama. Nah, yang ditanya adalah peluang muncul mata dadu 5 1 kali. Ya, peluang muncul 5 1 kali sama dengan berapa? Nah, sekarang pada pelemparan pertama kan kemungkinan pada 2 kali pelemparan berarti kan yang pelemparan pertama bisa saja muncul mata dadu 5, pelemparan kedua muncul lagi mata dadu 5. Lalu ada juga kemungkinan pelemparan pertama muncul 5, pelemparan kedua tidak muncul 5. Bisa juga nih yang kedua yang pertama tidak muncul 5, yang kedua muncul 5. Nah, kemungkinan yang terakhir nggak ada yang muncul 5, berarti tidak muncul 5 dan tidak muncul 5. Nah, yang ditanya mata dadu 5 muncul 1 kali, berarti kalau yang 1 kali itu kalau nggak yang ini berarti yang ini gitu. Nah, muncul mata 5 pada pelemparan pertama, ini pelemparan pertama, ini pelemparan kedua ya. Ini muncul mata dadu 5 pada pelemparan pertama adalah 1/6 peluangnya. Yang ini 5/6. Nah, sama ini juga 1/6, yang tidak muncul 5, 5/6. Nah, gitu. Maka kan tinggal kita kalikan
ya, 1 kali 6 dikali dengan 5 kali 6. Nah, karena ada dua jenis yang sama, kita buat aja di sini 2 dikali 1 per 6 dikali dengan 5 per 6. Nah, ini peluang muncul mata dadu 5 satu kali. Berarti ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 5 per 18. Ini untuk yang A. Kemudian untuk yang B, mata dadu genap muncul 2 kali. Nah, mata dadu genap di pelemparan pertama ada 2, 4, 6. Saya buat di sini. Yang B, muncul peluang, muncul genap, dan genap. Gitu ya, saya bisa buat seperti ini. Muncul mata dadu genap dan genap. Nah, peluang muncul mata dadu genap, ini yang genap ada 2, ada 4, ada 6. Berarti kan peluang yang genap dikali dengan yang ini pelemparan kedua, peluang yang genap. Tadi ya, yang saling independen tadi. Peluang yang genap pada pelemparan pertama 3 per 6 atau 1 per 2. Yang genap kan ada 3, ruang sampelnya ada 6. Jadi 3 per 6 atau 1 per 2. Sama di lemparan kedua juga demikian. 1 per 2. Sehingga peluang muncul genap dan genap itu ada 1 per 4 atau 0,25. Oke, seperti ini ya. Oke, soal terakhir. Yang ini case kelima. Dipilih seorang untuk dimintai keterangan. Berapa peluang kejadian bahwa orang yang terpilih tersebut adalah A. Laki-laki, B. Laki-laki tersebut merupakan orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kita lihat tabel ini. Ada laki-laki melanjutkan ke perguruan tinggi 450 orang. Yang tidak 50. Berarti total yang laki-laki adalah 500. Ya. Total yang laki-laki adalah 500. Total yang perempuan, ini kan perempuan nih, perempuan melanjutkan, perempuan tidak melanjutkan. Totalnya adalah 400. Gitu. Kemudian total yang melanjutkan baik laki-laki maupun perempuan, berarti ini ditambahin 450 tambah 150. Ada 600. Kalau total yang tidak melanjutkan ada 300. Lalu total keseluruhan di sini ya. Total keseluruhan berarti ini tambah ini 900 atau 600 tambah 300 sama aja. Jadi ini adalah 900. Nah, sehingga jika ada seseorang dimintai keterangan, berapa peluang kejadian bahwa orang yang dimintai keterangan itu terpilih adalah laki-laki. Nah, berarti seluruh laki-laki nih 500 dibagi ruang sampelnya yaitu 900. Jadi 5 per 9. Ya, karena 500 dibagi 900. Nah, sekarang yang ini. Laki-laki tersebut merupakan orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti laki-laki ini. Laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 450. Nih, 450. Berarti pernya ini adalah 600. Ini adalah contoh dari peluang bersyarat. Ya. Jadi kalau peluang bersyarat itu adalah gini. Peluang
Ini ya, dibaca dari soalnya. Laki-laki tersebut merupakan orang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Berarti syaratnya adalah perguruan tinggi. Syaratnya adalah melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ini laki-laki. Laki-laki tersebut melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi sama dengan rumusnya adalah peluang dari laki-laki yang melanjutkan ke perguruan tinggi dibagi dengan peluang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. 450 dibagi total seluruhnya 900. Kemudian dibagi dengan peluang yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang melanjutkan ke perguruan tinggi kan ini 600. Ya. 600. Peluangnya ya, peluang kan berarti kejadian dibagi dengan seluruh kemungkinan. Nah, ini 900. Nah, berarti ini kalau dihitung 450 per 900 dibagi 600 per 900. Ya 900-nya bisa dicoret. Ini nolnya juga bisa dicoret. 45 kalau dibagi 5 sama dengan 9. 60 kalau dibagi 5 itu 12. Nah, 9 per 12. Atau bisa juga disederhanakan lagi sama-sama bagi 3 adalah 3 per 4. Gitu ya. Jadi bisa juga langsung menggunakan yang ini tadi, tapi kalau mau pakai cara yang teori, itu berarti ini termasuk peluang bersyarat. Contoh peluang bersyarat. Baik, mungkin untuk video yang kedua ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, jadi ada mencari peluang, peluang komplement, kemudian peluang dari peristiwa majemuk. Peristiwa majemuknya tadi ada 3. Yang pertama adalah peluang bersyarat, yang kedua mutuali eksklusif. Nah, mutuali eksklusif ini ada 2, yang saling mutuali dan tidak mutuali eksklusif, dan yang terakhir adalah independen atau saling bebas. Gitu. Nah, jadi mungkin bisa dipelajari sampai di sini. Mungkin besok akan dilanjutkan lagi video selanjutnya yaitu mengenai distribusi peluang. Baik, sekian dulu dari saya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ke grup WA atau ke kolom komentarnya. Ya, sekian dulu dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.